Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bayu Haji. Saya dari Universitas Keterbukaan Karitas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang terapi komplementer. Selamat menyaksikan video YouTube dari saya dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang terapi komplementer. Terapi komplementer adalah sebuah kelompok dari macam-macam sistem pengobatan dan perawatan kesehatan. Biaya dan produk secara umum tidak menjadi bagian dari pengobatan konvensional. Menurut WHO, pengobatan komplementer adalah pengobatan non-konvensional yang bukan berasal dari negara yang bersangkutan. Jadi untuk Indonesia, misalnya jamu bukan termasuk pengobatan komplementer, tetapi merupakan pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional itu yang dimaksud adalah pengobatan dari zaman dahulu digunakan turun-temurun pada suatu negara. Tapi di Filipina misalnya, jamu dari Indonesia bisa dikategorikan sebagai pengobatan komplementer. Terapi komplementer adalah cara penanggulangan penyakit yang digunakan sebagai pendukung pada pengobatan medis konvensional atau sebagai pengobatan pilihan lain di luar pengobatan medis yang konvensional. Berdasarkan pada data yang bersumber pada Badan Kesehatan Dunia pada tahun 2005, terdapat 75-80% dari seluruh penduduk dunia pernah mengalami pengobatan non-konvensional. Di Indonesia sendiri, kepopuleran pengobatan konvensional termasuk pengobatan komplementer ini biasanya diperkirakan dari mulainya menjamurnya iklan-iklan terapi non-konvensional di berbagai media. Terapi komplementer ini dikenal dengan terapi tradisional yang digabungkan dengan pengobatan modern. Komplementer adalah penggunaan terapi tradisional ke dalam pengobatan modern. Terminologi ini dikenal sebagai terapi modalitas atau aktivitas yang menambahkan pendekatan ortodoks dari pelayanan kesehatan. Terapi komplementer juga ada yang menyebutnya dengan pengobatan holistik. Pendapat ini didasari oleh bentuk terapi dipengaruhi individu secara menyeluruh, yaitu sebuah keharmonisan individu untuk mengintegrasikan pikiran, badan, dan jiwa dalam satuan fungsi. Pendapat lain menyebutkan terapi komplementer dan alternatif sebagai sebuah domain luas sumber daya pengobatan yang meliputi sistem kesehatan, modalitas, praktik, dan ditandai dengan teori dan keyakinan. Dengan cara berbeda sistem pelayanan kesehatan yang umum, masyarakat, atau budaya yang ada, terapi komplementer dan alternatif termasuk dalamnya. Seluruh praktik dan ide didefinisikan oleh pengguna sebagai pencegahan atau pengobatan, promosi kesehatan, dan kesejahteraan. Permisi Pak. Ya, Perkenalkan Pak, di sini saya perawat Bayu. Di sini saya akan merawat Bapak dari jam 6 sampai jam 12 siang. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak Swadi ya? ya, Nah, ini Bapak sebelumnya ada riwayat penyakit lain nggak Pak? Seperti batuk, pilek, apa demam? tidak ada. Tidak ada. Ya. Tadinya mudik dari luar kota atau enggak Pak? Enggak. Enggak ya? Ya. Kalau begitu, begini Pak, di sini saya akan menerapi Bapak tentang terapi komplementer ini. Terapinya relaksasi. Tujuannya untuk meredakan tingkat stres Bapak, tingkat kecemasan Bapak. Kalau Bapak bersedia, sedia. Kalau begitu saya ambil tensi sebelumnya ya Pak ya, untuk mengukur tekanan darah Bapak. Baiklah Pak, di sini tekanan darah Bapak itu 140 per 100. Jadi
habis kita tensi ini kita lakukan terapi relaksasi Pak ya. Nah, sebelumnya boleh dilurusin Pak, tangannya dilurusin seperti ini. Nah boleh seperti ini. Gak apa-apa Pak, buka maskernya kalau sekarang. Nah terapi ini tuh seperti menghirup nafas lalu keluarkan kembali. Terapi ini Pak kalau ini nih harusnya pikiran Bapak tuh harus ngomongnya harus rileks, kosong, jadi benar-benar dilakukan dengan benar biar Bapak tuh stresnya hilang. Seperti ini Pak. Nah boleh hirup nafas Pak, tahan 3 detik, keluarkan dari mulut. Nah seperti itu. Lagi Pak, tarik lagi, tahan 3 detik, 2, 3, keluarkan dari mulut. Nah seperti itu Pak. Nah boleh duduk Pak. Nah terapi ini bisa dilakukan dengan duduk juga. Caranya, nah seperti ini. Tarik nafas Pak, nafas. Nah tahan 3 detik, keluarkan dari mulut. Nah pelan-pelan seperti itu Pak. Secara terus menerus. Boleh lagi Pak. Nah seperti itu Pak. Nah ini bisa dilakukan sama Bapak kalau misalnya Bapak merasa stres, cemas, boleh langsung dilakukan ya Pak ya. Jadi biar ngomongnya stresnya biar berkurang. Setelah tindakan ini saya boleh tensi lagi nggak Pak? Boleh. Boleh tidur kembali Pak? Baiklah Pak, perbandingannya tensi Bapak sekarang 120/80 itu termasuk normal Pak. Oleh karena itu kalau misalnya Bapak stres, Bapak apa, boleh dilakukan terapi itu ya Pak ya, terapi relaksasi seperti tarik nafas dalam Pak ya. Nah, kalau begitu saya mohon maaf Pak kalau mengganggu Bapak. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Selamat pagi Pak.